Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kedua nikmat yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam manusia banyak tertipu dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam kajian perdana ini dari Yayasan At-Tasdiq Indonesia, insya Allah kita akan berbicara tentang ilmu. Dari mana sebetulnya kita harus mulai belajar ilmu itu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu adalah ilmu-ilmu agama, ya, ilmu-ilmu syariat. Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat agung. Di dalam surat An-Nahl misalnya ayat 78 Allah berfirman, Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati atau akal. Tiga hal ini merupakan potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia agar kebodohan yang dia bawa ketika lahir itu hilang. Maka kita sebagai seorang muslim seharusnya bisa memanfaatkan potensi yang Allah berikan ini. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah. Artinya kalau orang tidak bisa memanfaatkan potensi yang tiga ini untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Gitu. Jadi tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, itu tidak ada. Tetapi Allah memberikan potensi, memberikan sarana kepada manusia agar dia bisa menghilangkan kebodohannya itu. Yang pertama pendengaran. Allah menyebutkan pendengaran pertama kali karena memang yang pertama kali diberikan kepada manusia itu kan pendengaran. Dan kita tahu misalnya dalam dunia kedokteran, bayi itu sudah bisa mendengar semenjak berada dalam perut ibunya. Maka para ulama sangat menyarankan kepada orang tuanya untuk memperdengarkan hal-hal yang baik, positif. Berbeda dengan konsep-konsep barat misalnya yang menyarankan ibu itu untuk memperdengarkan musik-musik klasik misalnya untuk perkembangan otak si janin. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam, perdengarkanlah hal-hal yang baik seperti bacaan-bacaan murotal misalnya Al-Quran. Ini ayat sebetulnya di antara mukjizat Al-Quran itu sendiri, ya. Bahwa Nabi dulu tidak tahu bahwa bayi itu bisa mendengar di dalam perut ibunya sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang itu bodoh, kata Allah, ketika dilahirkan dari perut ibunya, tapi kemudian Allah memberikan sarana-sarana untuk belajar kepada dia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal. Ketika kita tidak memanfaatkan sarana ini, maka kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Oleh sebab itu menuntut ilmu di dalam Islam hukumnya wajib. Nabi mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Gitu ya, dalam konsep gender misalnya, orang-orang feminis itu menuduh Islam itu diskriminatif kepada kaum wanita.
menyingkirkan kaum wanita gitu, menganggap peran wanita itu tidak signifikan, padahal dalam menuntut ilmu saja tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi di dalam Islam itu. Nabi sama-sama mewajibkan baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, dengan ilmu inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, misalnya Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa tingkatan, wallahu bima ta'maluna khabir. Maka patokan kemuliaan di dalam konsep Islam itu dua, iman dan ilmu. Tidak ada iman kalau tidak dibangun di atas ilmu, dan ilmu tanpa iman sesat. Gitu. Makanya kita bisa melihat bagaimana peradaban barat yang begitu megah dibangun di atas ilmu tetapi jauh dari keimanan, dampaknya hanya merusak saja. Sehingga dalam ayat pertama yang diturunkan misalnya kepada Nabi Muhammad, dan ayat ini menjadi awal di dalam pencarian kita terhadap ilmu, Allah berfirman, Iqra, bacalah, kata Allah. Maka dalam Islam membaca itu menjadi gerbang atau jendela kita untuk mencari ilmu itu. Hanya apa yang dibaca seluruhnya, bukan hanya buku yang kita baca, tetapi juga fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Nah, orang-orang barat pun sama melakukan pembacaan ini, tetapi apa yang membedakan antara kita dengan peradaban barat, yaitu bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa kaum muslimin dituntut oleh Allah ketika membaca, itu membaca dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu apapun yang dia pelajari itu tidak pernah lepas dari konsep ilahiyah, konsep ketuhanan, bahwa semua ilmu yang dipelajari itu harus berakhir pada ketauhidan kepada Allah. Gitu. Nah, orang-orang barat tidak punya konsep bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Makanya mereka memisahkan antara agama dengan sains, ilmu pengetahuan. Karena konsep ilmu dalam epistemologi barat itu kan hanya dua. Sumber ilmu itu dua, kata orang barat. Yang pertama rasional, sesuatu yang rasional. Yang kedua yang empiris, gitu. Sesuatu yang bisa dinalar dengan akal dan ditangkap dengan panca indera. Nah, di dalam Islam sumber ilmu itu tiga: rasionalitas, empirisme, gitu ya, empiris, sesuatu yang empiris, dan wahyu. Nah, orang barat ini membuang wahyu karena orang barat menganggap wahyu itu dogma, bukan ilmu. Tapi dalam Islam wahyu itu sumber ilmu, yang kita sebut dengan al-khabar as-shadiq, gitu ya, kabar yang benar, yang nanti terbagi dua menjadi wahyu matlu dan ghair matlu, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian membedakan konsep ilmu antara dunia Islam dengan dunia Barat, yang kemudian berdampak kepada apa? Berdampak kepada akibat dari konsep tersebut, di mana ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Barat, sains-sains yang dikembangkan oleh Barat itu lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki, gitu ya. Coba saja lihat misalnya apa yang mereka lakukan terhadap alam semesta ini. Mereka menciptakan teknologi tapi kemudian berdampak negatif terhadap kehidupan. Bencana alam, gitu ya, pemanasan global. Karena bagi mereka ilmu itu harus pragmatis, dalam artian harus menghasilkan sesuatu yang bersifat materi, gitu. Yang penting materi, uang, kapital, tidak peduli alam ini rusak, manusia menjadi miskin. Nah, di dalam Islam tidak bisa seperti itu, bahwa konsep di dalam Islam manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, sebelum diturunkan ke muka bumi menjadi khalifah, Allah mengajarkan dulu ilmu kepada Adam. Nah, khalifah itu sendiri fungsinya apa? Memakmurkan alam semesta ini. Allah ciptakan alam semesta untuk manusia, tetapi bukan untuk dieksploitasi, untuk dimanfaatkan sekaligus dipelihara demi keberlangsungan alam semesta dan manusia tersebut, gitu ya. Inilah konsep ketauhidan, gitu. Jadi memang
ada perbedaan yang begitu mendasar ya antara pandangan alam orang-orang Islam dengan pandangan orang-orang Barat terhadap ilmu pengetahuan ini. Nah, oleh sebab itu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berilmu di dalam Islam itu kedudukannya sangat tinggi sekali karena memang mereka adalah orang-orang yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan ini, sehingga Allah menyandingkan antara orang berilmu itu dengan dirinya dan malaikat di dalam persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Ia. Begitupun dengan para malaikat, begitupun dengan para ahli ilmu, tegak dengan keadilan. Gitu. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada ahli ilmu. Maka dalam surat An-Naml ayat 15 Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan Daud dan Sulaiman, ini ayah dan anak ya, kedua-duanya menjadi nabi. Apa yang Allah berikan? Ilmu. Wa qala, dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami keutamaan, keistimewaan dengan ilmu yang diberikan, gitu, atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi orang beriman itu banyak, dan kemuliaan mereka itu salah satunya ditentukan oleh ilmu yang dimiliki olehnya, gitu ya. Dan ini ya yang membuat Sulaiman dan Daud alaihi wassalam menjadi memiliki kedudukan yang lebih mulia dan tinggi ketimbang orang-orang beriman yang lainnya. Sehingga Allah bertanya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawi ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan sebetulnya tidak perlu dijawab. Dalam bahasa Arab ini yang disebut dengan al-istifham al-inkari, bertanya untuk mengingkari, bahwa Allah ingin mengingkari bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan yang bodoh, itu tidak sama gitu. Seperti pulpen, kalau ada tintanya ya dia bermanfaat, bisa dipakai nulis, tanda tangan, tapi kalau tintanya kosong ya tidak bermanfaat. Paling yang nyolok kungkul kan gitu ya manfaatnya. Adapun untuk nulis tidak bermanfaat. Seperti itulah orang berilmu. Makanya nggak bisa disamakan antara profesor dengan orang jahil misalnya. Tapi kan kalau dalam konsep demokrasi yang seperti itu kan tidak berlaku ya. Dalam konsep demokrasi, nu pinter, nu bodoh sama-sama satu nilai suaranya. Disamakan sama rata. Antara profesor dengan orang jahil yang tidak sekolah nilainya satu. Padahal seorang profesor alim ketika dia misalnya memilih, menentukan ya tentu dengan pertimbangan yang mendalam, jauh ke depan, bukan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan banyak orang. Berbeda dengan orang-orang jahil yang mungkin pertimbangan kemaslahatan pribadi atau hanya pertimbangan asobiyah misalnya, fanatisme. Nah, jadi memang tidak bisa di dalam Islam itu disamakan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh gitu. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Darda ada beberapa keutamaan ya bagi mereka yang mencari ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini di antara keutamaannya. Jadi masuk surga itu butuh ilmu gitu. Jadi bagaimana nih orang-orang yang tidak belajar, tidak tahu tentang ilmu, ini bagaimana masuk surganya? Karena Nabi bersabda seperti itu. Orang yang menuntut ilmu itu Allah mudahkan masuk surga. Karena dengan ilmu dia tahu mana taat, mana maksiat, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana
syirik. Tapi orang yang tidak punya ilmu terkadang tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid, bid'ah dianggap sunnah, orang yang mengajak kepada sunnah dianggap memecah belah, kan gitu ya. Jadi orang yang taat dimusuhi, orang yang maksiat dijadikan teman, yaitu karena tidak ada ilmu. Kemudian kata Nabi, para malaikat itu meletakkan gitu menurunkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu sebagai penghormatan dan ridho kepada mereka. Kemudian Nabi mengatakan lagi bahwa orang berilmu itu diistighfari oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Hatta al-hitan, kata Nabi, ikan-ikan filma yang berada di air, di lautan, mereka beristighfar untuk para penuntut ilmu. Kemudian Nabi mengatakan bahwa orang berilmu itu lebih utama daripada orang yang beribadah tanpa ilmu, dan keutamaannya seperti bintang, bulan ya, bulan purnama di antara bintang-bintang yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, kata Nabi, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Sehingga dalam riwayat Muslim, yang barusan riwayat Tirmidzi ya, dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fakihkan dia di dalam agamanya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ikhwan di dalam menuntut ilmu itu. Lalu yang menjadi pertanyaan gitu ya, sebagaimana yang kita akan bahas di sini, dalam menuntut ilmu agama ini dari mana kita harus memulai gitu. Karena kita menyaksikan zaman sekarang begitu banyak orang yang istilahnya hijrah ya, fenomena hijrah lah. Kesadaran orang terhadap Islam, terhadap ilmu-ilmu keislaman ini semakin meningkat, tapi terkadang tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup tentang thoriqah atau metode belajar yang benar. Ada orang yang baru hijrah langsung ngaji Fathul Bari misalnya. Akhirnya dia bingung, dia nggak ngerti apa yang disampaikan, atau pemahamannya tidak utuh. Atau langsung tafsir Ibnu Katsir, dan dia bangga gitu, wah yang penting kitabnya tebal gitu kan ya. Tapi ditanya naon eusina teu apal gitu. Nah, ini kita harus mulai berpikir bahwa dalam menuntut ilmu itu ada kurikulumnya yang harus ditempuh. Ketika Allah berfirman kunu rabbaniyin gitu ya, jadilah kalian orang-orang rabbani. Di dalam Sahih Bukhari itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang rabbani itu adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sederhana sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang sulit. Nah, ini isyarat bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak boleh loncat gitu. Harus ada marhalahnya, harus ada levelnya. Sehingga pemahaman kita tentang agama ini menjadi utuh, tidak parsial. Gitu ya, bersambung antara satu dengan yang lainnya. Karena pemahaman-pemahaman yang bersifat parsial itu bahaya. Banyak sekarang orang fenomena gitu ya, ketika mulai ada Facebook, ada Instagram, berbicara tentang agama, padahal ngaji seminggu sekali. Itu pun ngaji-ngaji yang sifatnya tematik, misalnya antara satu tema dengan tema lain tidak berkaitan secara langsung, sehingga pemahamannya parsial. Kemudian dia banyak bicara tentang agama, akhirnya hanya dia sesat dan menyesatkan misalnya. Dia malah berbicara di luar kapasitasnya gitu. Dan itu tidak boleh, itu kebodohan yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu para ulama itu sedari dulu sebetulnya sudah punya metodologi, sudah punya kurikulum di dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama ini, walaupun mungkin kurikulum mereka tidak
tercatat secara sistematis sebagaimana yang ada di zaman kita sekarang ini, terutama dalam dunia pendidikan. Gitu ya. Nah, lalu dari mana kita harus memulai di dalam mempelajari agama kita ini? Ya, kita kembali kepada sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan petunjuk kepada umat manusia agar mereka tidak tersesat, maka Allah mengutus para rasulnya, kan gitu. Rasul-rasul ini Allah tugaskan untuk membimbing umat manusia agar mereka berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, tidak tersesat, sehingga mereka di akhir bisa masuk ke dalam surga dan tidak terjerumus ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya, apa yang pertama kali diajarkan oleh para nabi itu? Gitu. Sehingga ini menjadi kurikulum sebetulnya. Menjadi materi ajar ketika kita menyampaikan ilmu, ketika kita mau belajar, apa dulu yang harus disampaikan. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah melainkan Allah, maka sembahlah aku. Jadi yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada para nabi yaitu kalimat la ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimatut tauhid. Gitu. Jadi Allah itu pertama kali mewahyukan kepada para nabi itu tentang apa? Tauhid. Gitu ya. Nah, lalu para nabi kepada umatnya apa? Dalam An-Nahl 36 dikatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka katakan? Ani budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah oleh Allah, sembahlah oleh kalian Allah, gitu ya. Sembahlah Allah oleh kalian, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Jadi Allah mewahyukan pertama kali kepada para nabi adalah ketauhidan, dan para nabi pun ketika mengajarkan kepada umatnya pertama kali adalah ketauhidan juga, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka bagi kita gitu ya, dan terkhusus bagi mereka yang pertama kali hijrah gitu kan, setelah hidup selama ini semaunya, tidak ada aturan, tidak ada tuntunan, kemudian dia dapat hidayah, sadar, bingung, apa sih yang harus saya pelajari? Maka pelajarilah ketauhidan. Karena tauhid ini kan pondasi. Dalam rukun iman yang 6 ini, tauhid menjadi rukun yang pertama. Nah, iman-iman yang setelahnya, kedua sampai ke-6 itu mengikuti yang pertama ini. Ketika yang pertama ini roboh atau goyah, maka goyahlah rukun-rukun yang lainnya. Oleh sebab itu, bagi kita semua gitu ya, yang baru belajar Islam misalnya, maka pelajari dulu konsep akidahnya. Karena intinya di sini. Gitu ya, intinya ada di dalam akidah, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, para ustadz, para guru, terutama guru-guru yang mengajarkan agama, apa yang harus mereka ajarkan pertama kali? Yaitu ketauhidan. Karena Allah mengajarkan para nabi tauhid, nabi mengajarkan pada umatnya tauhid. Gitu. Jadi ini kurikulum yang disepakati oleh siapa? Oleh para ulama. Yang pertama kali diajarkan itu adalah ketauhidan kepada Allah. Gitu ya. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, misalnya Al-A'raf ayat 65, di mana Allah berfirman, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Kemudian Hud itu berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah untuk kalian selain Allah. Afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?
Kemudian Al-A'raf 73 misalnya tentang Nabi Salih yang diutus kepada kaumnya siapa? Kaum Samud. Dia berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah malakum min ilahin ghairu." Sama. Kemudian di dalam surat Al-A'raf 85-nya tentang Nabi Syu'aib itu pun sama, mengajarkan ketauhidan kepada kaumnya. Nah, oleh sebab itu ikhwan, ini ya yang harus kita perhatikan, bahwa yang pertama kali harus kita pelajari dan kita ajarkan itu tentang akidah yang benar. Gitu ya, terutama tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana ya? Caranya bisa beraneka ragam ya. Kalau misalnya kita mengajarkan anak kita tentang ketauhidan, bisa kita misalnya kita berkata kepada si anak, "Wahai anakku," misalnya, "kamu harus berbuat baik sama teman biar Allah sayang," gitu ya. Jadi motivasi-motivasi kebaikan kepada anak itu jangan materi sifatnya. Kan kadang-kadang kita kalau menasehati anak itu, "Kamu harus baik sama teman biar kamu banyak temennya, biar teman kamu suka sama kamu," kan gitu. Jadi yang sifatnya materi gitu, yang sifatnya itu kebendaan. Padahal si anak itu ketika diajarkan tentang kebaikan, yang pertama kali harus ditanamkan kepada kita itu adalah bahwa kebaikan yang dilakukan oleh kita itu untuk mencari keridhaan Allah. Nanti setelahnya baru sebagai motivasi lanjutan, biar kita punya teman, biar kita disayang sama teman, teman kita banyak, tidak punya musuh gitu. Karena banyak orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak, tetapi iming-imingnya itu selalu hal-hal yang bersifat materi. Padahal ketauhidan ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu sedini mungkin. Gitu ya, karena tauhid ini nanti yang akan menjadi pangkal bagi mereka untuk menjadi orang mandiri itu. Gitu, ketika ketauhidan itu ditanamkan sedari kecil, maka si anak itu akan menjadi orang yang mandiri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tempat bergantung dia itu bukan orang tuanya, bukan ayah ibunya, kakaknya, tetapi Allah. Gitu ya. Sehingga ketika dia ditinggal mati oleh ayahnya, tinggal mati oleh ibunya, dia tidak akan terlalu merasa depresi misalnya, merasa kehilangan, karena dia yakin Allah akan senantiasa bersama dia. Makanya para nabi itu ketika hendak meninggalkan dunia, mereka akan berkata kepada anaknya, "Mata buduna min ba'di." Siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Gitu ya. Itu para nabi berkata seperti itu. Gitu. Sehingga dalam surat Luqman misalnya, ketika Luqman mengajarkan ilmu kepada anaknya, yang pertama kali Luqman katakan apa? "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ketauhidan yang pertama kali diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Itu bisa dibaca dalam surat Luqman. Gitu ya. Dan setelahnya baru Luqman mengajarkan adab-adab yang lainnya. Gitu. Kemudian bisa dengan cara apa sekarang? Duduk di majelis ilmu misalnya, membaca kitab-kitab akidah, membaca kitab-kitab tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Atau membaca kitab-kitab yang lain, kitab tafsir Al-Quran misalnya. Itu pun bisa kita mempelajari tauhid dari sana, karena Al-Quran itu seluruhnya isinya ketauhidan. Nah, itu yang pertama. Nah, cuma ikhwan, jangan juga difahami bahwa ketika kita memulai pembelajaran kita dengan mengkaji tauhid, kemudian kita enggan mengkaji ilmu-ilmu yang lain, misalnya tentang adab, gitu ya, akhlak. Ini pun harus kita pelajari. Karena ada sebagian orang yang mungkin salah ya, gagal di dalam memahami. Mereka mendikotomi antara akidah dengan akhlak itu. Sampai ada sebagian orang yang ekstrim berkata bahwa belajar akhlak itu, mengawali belajar gitu ya, atau mempelajari akhlak di awal-awal belajar itu perilaku hizbi. Enggak seperti itu. Gitu ya. Nabi tidak pernah mendikotomi antara akidah dengan akhlak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Nabi sudah dikenal dengan kejujuran. Sampai orang-orang Quraisy itu menamai beliau dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan suatu saat misalnya, sebagai contoh ini dalam sebuah hadis, bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahanus ya.
di Gua Hira. Kemudian didatangi oleh siapa? Oleh Jibril. Beliau ketakutan pulang kepada Khadijah dan meminta diselimuti, kemudian bercerita apa yang dialami. Khadijah ketika itu berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau orang yang selalu menyambung silaturahim. Engkau orang yang selalu jujur dalam berbicara. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, kekurangan, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Coba ini akhlak Nabi sebelum apa? Baru pertama kali diutus menjadi Nabi gitu. Bahkan sebelumnya disifati oleh Khadijah betapa mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat keliru orang yang kemudian dia belajar akidah tapi setelah itu tidak mau belajar adab dengan alasan dahulu juga Nabi mengajarkannya akidah, sehingga dia menjadi orang-orang yang pintar dalam konsep-konsep akidah tetapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Sikapnya kepada temannya kasar, kepada orang tuanya kasar, menganggap musuh setiap orang yang punya pandangan dan pendapat yang berbeda, padahal itu masih dalam koridor hal-hal yang bersifat apa? Ijtihadiyah misalnya. Itu dampak kegagalan berpikir, seolah-olah mempelajari tauhid itu tidak perlu mempelajari apa? Adab gitu. Padahal adab itu lebih luas sebetulnya. Tauhid itu kan bagian dari adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adab itu adab kepada Allah, kepada Nabi, kepada sesama manusia, bahkan kepada alam semesta dan kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi ikhwan, jangan sampai ada pemahaman seolah-olah Nabi tidak mengajarkan adab dan akhlak ketika di Mekah gitu. Bahkan dalam sebuah hadis tentang orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu ya, hijrah ke Habasyah, di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib bin itu ditanya oleh Raja Najasyi, sebetulnya apa sih yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian gitu kan, kata Raja Najasyi itu. Nah ketika itu beliau berkata bahwa beliau mengajarkan kepada kami untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah, hanya menyembah Allah. Kemudian agar kami berlaku jujur di dalam berbicara, menunaikan amanat, menyambung silaturahim, melakukan kebaikan kepada tetangga, berhenti dari hal-hal yang diharamkan, tidak menumpahkan darah, melarang kami melakukan zina, bersumpah palsu, memberi makan anak yatim, seperti itu. Jadi ini periodenya periode Mekah. Ternyata Nabi tidak pernah mendikotomi antara apa? Akidah dan akhlak, sampai Nabi mengatakan orang yang paling sempurna imannya, akidahnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi mungkin itu ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa bagi kita yang ingin belajar tentang agama ini, maka yang fardu ain yang pertama kali harus kita pelajari adalah permasalahan akidah yang benar. Kemudian pelajari juga akhlak dan adab yang benar. Nanti setelah itu barulah kita pelajari fardu ain yang lain, seperti bersuci, kemudian sholat, kemudian saum di bulan Ramadan. Ketika kita sudah punya harta mencapai nisab, pelajari zakatnya. Punya harta berlebih naik haji, pelajari ilmu hajinya, terus seperti itu. Dan bagi mereka misalnya yang punya profesi tertentu dalam bidang kedokteran atau sebagai pebisnis, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu fikih atau ilmu agama yang berkaitan dengan profesinya. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk kajian pertama ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut untuk berikutnya sehingga memberikan manfaat yang banyak bagi kaum muslimin. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.